PTLS. Ya, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama tadi kita sudah menikmati hidangan yang luar biasa ya, yang ada di belakang. Saat ini kita mau masuk di acara inti kita dan saya akan mengundang Pak Vincent untuk kita doa bersama dulu sebelum kita masuk di acara kita. Kami persilahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu bahwa kami boleh berkumpul malam ini di tempat ini untuk bersama-sama meresapi, mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus, untuk menyambut kebangkitan Kristus. Kami juga mohon semoga terang dan kuasa Roh Kudus memenuhi Romo Fusi, memenuhi kita semua, dan memenuhi semua pasutri PTLS dimanapun mereka berada. Semoga kasih dan terang Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kita semua, agar Roh Kudus, Roh kasih senantiasa membaharui kasih di dalam keluarga kita. Dengan demikian Kristus sendiri yang hadir di dalam keluarga kita. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami yang senantiasa mendoakan kami, yang senantiasa peduli dengan semua yang menjadi kesulitan kami. Biarlah pada masa Prapaskah ini kami boleh selalu meneladani iman-Mu dan kesetiaan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Prapaskah ini masa penuh rahmat di mana Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita semua kasih Allah yang begitu besar kepada kita.
rela menderita, rela wafat untuk menebus dosa kita semua. Di luar sana begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa kematian itu untuk kita semua. Mari kita dalam masa perutusan ini kita juga melalui kehidupan kita menyadarkan kepada mereka yang di luar sana bahwa kasih itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua umat manusia. Dan pada kesempatan ini kami bidang keluarga ingin melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pendalaman iman yang kedua yang telah dilaksanakan dalam masa program 2022-2023. Yang pertama di tempat ini juga adalah pendalaman iman dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September tahun yang lalu. Dan ini adalah yang kedua sekaligus program terakhir dari bidang rohani di tahun 2022-2023. Setelah itu akan dibuat program kerja lagi tahun 2023-2024. Program ini merupakan salah satu kontribusi dari Paguyuban Tulang Rusuk untuk mendukung Ardas yang kedua 2020-2030, khususnya untuk membangun persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman. Semoga dengan kegiatan ini arah dasar yang telah ditetapkan oleh Bapak Uskup betul-betul terwujud di tahun 2030 nanti. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu pengurus yang telah membantu acara ini, terutama Pak Jeffrey yang telah mengasisi semua rencana dan kegiatannya, kemudian Bu Christine yang sangat detail mengarahkan, kemudian Pak Hengki, Helena, Pak Hoki dan putrinya, Pak Chandra, lalu siapa lagi? Ya semua saja, Pak Bu MC Dadaan, terima kasih, ternyata luar biasa, bisa dilanjutkan nanti. Menjadi iya. Baik, demikian saja laporan dari kami. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih, selamat malam. Romo Gusti yang mana telah jauh-jauh sampai 4 jam perjalanan nyampe Surabaya, dan rencananya nanti malam kayaknya mau kembali langsung. Aduh, luar biasa. Sekali lagi terima kasih yang gak bisa diukur, yang tak terhingga kepada Romo Gusti. Semoga kapan-kapan kita nyambangi ya bersama-sama. Harus ya, dan ini perlu diketahui, Blitar ini terkenal kota nanas. Nanasnya besar dan manis. Kemudian rambutan hinjanya semua dari Indonesia ini kebanyakan dari situ. Banjir, masa ada banjir? Ya kan perahu di sana. Apalagi Romo yang harus sudah cukup dua. Ya jadi nanti kita borong rambutan hinja. Kalau pengen duku, tulung aku. Kemudian ini Dewan Kehormatan kita Pak Sutri Cok Supranoto dan Ibu Tin Handoyo, juga Bu Lena, di mana ya Bu Lena? Kemudian Dewan Pertimbangan yang kita cintai bersama yaitu Pak Jeffrey, dan anggota Pak Sutri Freddy Foni ya. Kemudian Brisa, di mana Brisa? Dewan Penasehat Pak Sutri dan Liti Vincent Verina. Ada lagi yang kurang? Ya. Kemudian ini bidang rohani, ya, Project Officer
Pak Sutri, Johan Dani, Chandra Melani, ya, kemudian Pak Vincent, kemudian Pak Sutri Paulus, Linda, ya, dan nggak sukses ya yang lainnya ya sih. Seluruh Pak Sutri, Pak Guyuban Tulang Rusuk yang kami banggakan yang hadir pada malam hari ini, yang kita cintai semua. Ya, selamat malam, kita semuanya tetap semangat, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bidang Rohani yang mana telah mengadakan acara pendalaman iman Prapaskah dengan tema sakramen dalam keluarga pada malam hari ini. Juga sekali lagi terima kasih Romo Fusi yang mana meluangkan waktunya untuk memberikan pendalaman iman bagi kami semuanya. Semoga Romo Fusi semakin diberkati, semakin sehat, dan kami semuanya nantinya semakin kuat di dalam iman, dalam pelayanan kita kepada keluarga kita masing-masing dan juga kepada masyarakat, sehingga kita bisa mampu menjadi garam terang dunia, menjadi lilin di dalam tengah kegelapan. Dan juga terima kasih kepada seluruh Kasutri DCRS yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga kegiatan kerohanian ini bisa terus berkesinambungan dan juga kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya banggakan Romo Fusi, yang saya bangga sekali, beliau sangat-sangat melayani kita sebagai Romo Moderator PKS. Jauh-jauh datang dengan modal nekat dalam pelayanan. Oke, mesti satu-satu ya. Tadi sama Bu Miana sudah disebut satu. Ya, Pak Sutri Pincok, Bu Miana sebagai wakil ketua umum. Yang saya kagumi juga Dr. Eko sebagai pemimpin, walaupun sibuknya praktek tapi masih mau meluangkan waktu untuk datang. Ya semuanya lah yang hadir di sini. Saya harus semua satu persatu yang akan selesai. Secara jujur, sebetulnya saya tidak suka menyamai. Saya berdiri di sini ini sudah karena nasib. Nasibnya bukan karena jabatan saya, tapi selalu mewakili ketua umum kalau dia berhalangan. Ini nasib yang harus saya terima, tapi bagi mereka yang mau menerima nasib saya itu baik. Tapi ada yang mungkin nggak suka saya berhalangan di sini. Ya, Romo Fusi betul ya. Ini saya di pasar. Saya selalu ngecek rundown, saya bilang saya nggak perlu. Tapi malam ini dipaksakan untuk mewakili ketua umum karena beliau berhalangan dan saya sampaikan permohonan maaf. Saya nggak konsep, Diana sudah konsep. HP nah, saya disuruh ngomong apa ya? Ditodong saya. Ditodong, didokumentasi lagi. Ngomong yang keliru kan nggak enak. Tapi ya, jadi kan paksa juga ya. Nekat. Ya, paling tidak saya merasa bangga bahwa jangan sampai PPRS ini dikenal hanya berhura-hura, berrohana aja. Kita terutama saya setuju karena selalu bikin kita
prioritaskan. Tapi di samping senang, kita mesti mengingat rohani kita. Sakramen keluarga di dalam prapaskah, yaitu waktunya kita bertobat, dan itu merupakan adres keuskupan, dan bukan adres keuskupan tapi juga dari program anjuran dari Bapak Paus kita tahun ini adalah tahun keluarga. Dan saya bahagia sekali kita ternyata yang ikut juga banyak, terutama di sini ada Vincent Verlina yang di mana-mana selalu protes dengan saya, tentang dia psikologi saya selalu tegur sama Maria, sama Vincent Verlina ini. Kemarin aja saya nggak kena teguran dari dia, ya diterima. Saya tidak terlalu banyak memberi omongan atau sambutan karena sebenarnya saya tidak layak untuk berdiri di sini dan memberi nasihat. Cuma sebagai dewan pembina atau pertimbangan, saya akan mengingatkan kepada bidang-bidang bahwa saatnya kita sudah memiliki program baru untuk 2023-2024. Kalau seandainya kalian tidak bikin, kalian tidak bisa bikin acara. Tuan Dani, terima kasih. Anda mesti ingat dulu agar supaya tahun depan kita harus punya program baru yang akan disahkan dalam pleno sekitar bulan Mei atau Juni. Tergantung ketua umum. Kalau saya ini kan tergantung menteri umum. Ya, jadi program-program ini penting supaya diketahui. Ya, yang kedua, saya juga mau mohon maaf kalau seandainya habis speed ini, bukan speed, habis berdiri di masa ini, saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Karena dari pagi saya sudah masuk kantor sampai hari ini belum pulang, tapi untuk masih muka wajahnya masih cemerlang katanya. Tadi siapa ngomong ya? Pak Jeffrey habis operasi tapi kita tetap ganteng. Itu tidak tahu semangat bagaimana. Tapi apapun ganteng tetap tenaga itu tidak bisa dihindari. Saya merasa capek dan saya tidak bisa mengikuti. Bukan saya tidak mengurangi hormat kepada Romo Fusi, tapi saya juga izin. Ya, moga-moga apa yang akan dinasihati oleh Romo Fusi mencernakan membawa hakikat dan membuat makna dalam arti kekeluargaan kita sendiri. Ya, Uliana, tolong Anda sebagai wakil ketua umum yang wajib menunggu sampai selesai. Karena tadi saya ada kekuasaan juga. Saya ada kekuasaan, saya diperiksa, dipaksa, disuruh, ya wes. Dia mau doanya dosa. Tapi dipaksa dikira saya bisa ngomong didokumentasi lebih untuk. Jadi ya moga-moga bisa menerima dan sudah 22 tahun lebih ada tiap hari tiap acara selalu ketemu saya. Lama-lama saya sudah merasa aku sudah bosan. Tapi ada kata-kata lebih yang dicintai. Waduh, tenang gak cinta aku dah. Mungkin Syuri tidak ada. Oke, baik Bapak Musi, selamat memberi satu cerahan rohani agar semua berbahagia bagi keluarga kita dan apa Romo supaya itu dan berguna untuk keluarga kita sendiri. Amin. Terima kasih.
saudara, dengan lagu yang diantar untuk mengalami keluarga yang dikasihi Allah, saya ingin mengajak untuk merenungkan bersama di masa prapaskah ini keluarga. Betapa sedihnya kalau di tengah keluarga ini tidak ada Allah. Kalau di tengah keluarga ini tidak ada Tuhan, rasanya piye? Rasanya tuh kalau mau pulang ke rumah dan tidak ada Allah di rumah itu, rasanya saya tidak bisa bayangkan. Kamu mulai malah monggo mulai main monggo karena di keluarga yang sama ada Tuhan. Dan kalau keluarga itu ada Tuhan, rasanya gimana? Rasanya keluarga dan Tuhan itu ayam, tentrem, gemah ripah ini semangatnya zaman Orde Baru ini, burung bangun pojok ini desa-desa itu. Dan sebaliknya, kalau rumah itu tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, rasanya kira-kira panas. Lagi lewat rasanya melewati rumah itu panas, apalagi masuk gereja apa? Sumuk soalnya AC-nya mati. Bisa lagi. Ini yang ingin diajak oleh kita bersama, terutama di Pusat Surabaya itu, mengalami bagaimana keluarga ini mengalami Tuhan yang hadir. Ingat, Tuhan kita tidak bisa disuap, disogok, apalagi dengan nepotisme. Nepotisme itu kakak, kolusi nepotisme. Tuhan, kenapa tidak hadir di rumahku? Kenapa tidak hadir di keluarga? Aku kan keluarga Kristen. Kenapa Tuhan tidak hadir dalam rumahku, dalam keluarga? Di rumahku kan sudah ada salib. Saking pakai salib, ambil menu salib, rumah kritik salib mana? Tetapi salib dan bahkan pembaptisan kita tidak bisa menjamin bahwa Tuhan hadir di situ. Tidak bisa. Dan itu bisa kita alami. Bagaimana rasanya kalau kehilangan Tuhan? Nah, maka para saudara, saya ingin mengajak Anda di masa prapaskah ini sama juga. Kalau di pasturan itu tidak ada Tuhan, rasanya boleh itu menggo. Karena di dalam pasturan itu tidak ada kasih, tidak ada pertobatan. Sama juga dengan keluarga. Jadi yang ingin saya jadikan pengantar di sini, dengan masa prapaskah, mari kita bersama untuk membaharui dengan rahmat pertobatan, memohon supaya Tuhan hadir di tengah keluarga masing-masing. Karena kalau keluarga itu dihadiri Tuhan, maka disitulah ada damai, disitulah ada kasih yang baru. Kalau kasih dalam keluarga ini penuh berlimpah, barulah bisa keluar. Kita tidak bisa memberi kasih kepada keluar kalau di sumbernya kita tidak ada Tuhan. Maka para saudara,
Nah, ini sakramen itu tanda dan sarana. Nanti bisa dibuka di Wikipedia. Ya. Sakramen dalam pemahaman gereja Katolik nanti bisa diberi Wikipedia. Sakramen adalah tanda hadirnya Tuhan. Bukan hanya, kalau ini tanda, tetapi juga sarana hadirnya Tuhan. Maka kita mengenal nanti ada 7 sakramen gereja Katolik yang dengan sakramen-sakramen itu kita ditandakan Tuhan hadir dan sekaligus sarana Tuhan hadir. Maka tanda terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera dan dipercayakan kepada gereja dilembagakan oleh Yesus sebagai sarana yang dengannya rahmat Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan, yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan seterusnya. Baik, ini sakramen. Nah, kita memiliki 7 sakramen. Nah, ini ada baptis, ada penguatan, krisma, ada ekaristi, ada sakramen rekonsiliasi, ada sakramen perkawinan. Ini sakramen perkawinan ini, ada sakramen imamat, ada sakramen pengurapan orang sakit. Nah, melalui sarana dan tanda ini kita memohon supaya Tuhan hadir dalam keluarga. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nanti kita berharap bahwa dengan menghidupi sakramen-sakramen ini di dalam keluarga, kita berharap Tuhan nyata dan hadir di tengah keluarga. Maka ini yang tidak saya masukkan sakramen imamat di sini. Baik, mari kita lihat satu-satu. Nah, baptis. Masih ingat kalau jadi baptis itu ya? Lalu Paskah itu ada 2 pernyataan untuk membaharui janji baptis. Yang pertama, menolak setan dan acara-acaranya setan, program-programnya setan ditolak. Nah, maka yang dijanjikan dalam baptis adalah, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil, tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia, serta merusak keutuhan alam penciptaan? Ya, saya menolak. Ini penolakan setan. Yang satunya pernyataan, aku percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ini artinya apa, saudara? Kalau dalam keluarga meskipun ada salib, kok yo di rumahnya ada jimat. Jimat itu apa ya? Ada jimat yang membuat awet muda. Jadi ada jimat yang membuat apa? Sugih. Jadi kalau pegang benda itu, duit ini terus dapat terus. Ada jimat, saya masih kenal dengan seorang yang karena pekerjaan dia tukang sering naik gitu. Dia pegang sesuatu yang tidak takut ketinggian. Dia kalau pegang itu main model B betul-betul bisa. Mengapa? Karena dia kebetulan tukang yang harus tinggi-tinggi. Dia cerita saya susuk supaya apa susuk apa cantik. Jadi susuk kalau tidak tahu susuk itu, jadi kalau harusnya semakin tua semakin kering itu, ini saya minta wajahnya itu saya pakai
selalu ada sembahyang Tuhan, tetapi hidupnya menduakan Allah. Satu kaki sembahyang, namun satu kaki menyembah iblis dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan kepada kita. Iblis itu ditawar-tawar itu dan mengiurkan, ya, menawarkan awet muda, menawarkan sugi, menawarkan bayangkan, akankah di rumah ini ada Tuhan? Jika meskipun ada salib, meskipun sudah dibaptis, tetapi hidupnya menduakan Allah. Tuhan kita tidak bisa disuap dengan nepotisme. Paulus duluan, kan saya sudah baptis. Tuhan, kan saya sudah ikut PTRS, sudah betapa namanya. Tetapi kok di rumah itu tidak ada kasih. Karena ternyata di rumahnya orang yang terbaptis ini ada salib, ada macam-macam, tetapi hidupnya menduakan Allah. Sakramen baptis. Seandainya tidak menduakan Allah, ternyata di rumah itu ada kebimbangan dan keraguan akan Allah. Ada salib, tetapi orang yang tinggal di rumah itu bimbang dan ragu akan Tuhan. Jangan lupa, ketika orang sudah terhantam terus-menerus dengan kegagalan, orang menjadi trauma, orang menjadi penuh penderitaan, orang bisa kehilangan Tuhan. Maka bagaimana mungkin di rumah itu ada Tuhan, meskipun ada salib, kalau ternyata iman akan Allah luntur sampai hilang. Maka di rumah itu tidak akan ada Allah. Nah, ini makanya masa pertobatan dan masa pembaharuan dalam keluarga melalui sakramen-sakramen. Nah, berikutnya Ekaristi. Ekaristi adalah bagian puncaknya sakramen, karena di dalam Ekaristi orang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah melalui Ekaristi Kudus ini. Akankah Tuhan hadir jika di rumah itu, di dalam keluarga itu, karena kebimbangan maupun keraguan, orang tidak menyerahkan hidupnya kepada Ekaristi dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus? Dia pun tidak hadir. Apalagi Ekaristi adalah hidup yang berbagi. Nah, hidup yang berbagi. Maka panggilan untuk pertobatan supaya Allah hadir juga melalui sakramen Ekaristi yang bukan hanya dihidupi di gereja, tetapi juga dibawa untuk sampai ke rumah, yakni hidup dalam kasih Tuhan, dipercayakan kepada tubuh Kristus dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus. Baik. Ini sakramen perkawinan. Nah, ini yang Romo Halim ajarkan banyak cara bagaimana merawat cinta dalam perkawinan, bahkan di saat cinta itu ternodai. Nah, ini kalau mengalami cinta di saat cinta itu penuh dengan keharuman bunga mawar, banyak orang bisa melakukan. Tetapi jika cinta itu masih bisa hidup di tengah cinta yang terluka oleh durinya bunga mawar, ini kayak lagu ya. Bunga mawar kan indah tapi berduri, melukai. Akankah Tuhan hadir? Ingat, ini janji perkawinan. Sebelum menikah, janji perkawinan ditanya dulu oleh Allah. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas tidak bersihkan? Ya, sungguh. Selama menjadi perkawinan yang bersedia akan saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Nah, lalu mengucapkan nasihat laki-laki ini di hadapan imam, orang tua, saksi, dan
bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak percayakan Tuhan. Demikian juga nanti dengan mantan perempuan. Pertanyaan, jika janji ini diingkari dalam perjalanan keluarga, meskipun di rumah itu ada salib, akankah Tuhan hadir di situ? Tidak. Maka jika ingin Tuhan hadir di situ, mari kita bersama-sama membaharui hidup dalam keluarga, dalam baptisnya, dalam berbaginya, dalam ketulusan cinta. Maka masa prapaskah adalah masa yang indah untuk mengalami masa pertobatan dan rekonsiliasi, terutama atas luka-luka yang terjadi atas janji perkawinan. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir dalam keluarga itu. Kalau mau jujur, siapakah yang bisa hidup sempurna tanpa jatuh? Semua punya pengalaman jatuh, bahkan jatuh di lubang yang sama, bahkan di lubang yang sama bolak-balik mati, jenenge wong ngeyelan. Namun Tuhan kita tidak pernah berhenti memanggil kita untuk kembali. Maka jika ingin Tuhan hadir dalam keluarga, jika ada hal-hal yang menyimpang atas janji sakramen ini saat yang indah untuk memohon pengampunan dan mengampuni dalam perkawinan. Baik, ini sakramen perkawinan. Nah, sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Mampukah di masa prapaskah ini kita datang ke pengakuan dosa dan mengakukan dosa dengan jujur tanpa harus dibungkus? Ya, kadang-kadang kita ini ngaku dosa dibungkus. Romo, dosa saya lupa sembahyang kalau mau tidur, lupa berterima kasih setelah perjalanan selamat, lupa membaca kitab suci, lupa mengunjungi orang sakit. Itu dosa-dosa saya. Oh, saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan saya mohon pengampunan dan absolusi dan denda dosa atas dosa-dosa yang telah saya katakan maupun yang belum saya katakan. Jebule sing belum dikatakan luwih gede. Lho nek aku dosa ya sing los terbuka. Dan kalau kita sudah diampuni, pertanyaan besarnya, apakah di rumah itu ada kemampuan untuk balik mengampuni orang yang melukai kita? Nah, kalau kita ngaku dosa ini, antri panjang, pengen ngaku dosa, semangat ya. Tetapi jika ada orang yang datang dan mau minta maaf, bisa menghindar sih. Mengapa? Mangkelnya hilang. Pertanyaan, jika di rumah itu ada salib, tetapi ada kebencian dan dendam, pertanyaannya, apakah Tuhan hadir di rumah itu? Tidak. Nah, maka ini masa untuk pembaharuan diri. Ini tadi sakramen tobat, ekaristi, perkawinan, tobat. Nah, ini sakramen pengurapan orang sakit. Nah, maka tolong jangan salah paham dengan sakramen pengurapan orang sakit dikira sakramen yang mempercepat proses VIP 014, bahwa ada orang yang setelah diberinya orang sakit budal, ya memang iya, tapi tidak untuk itu pertama. Nah, ini rumusnya. Semoga dengan pengurapan suci Allah yang menolong saudara,
Jadi yang sakit itu ditolong oleh Allah. Cuma karena sudah muncul cerita-cerita bahwa beri minyak orang sakit 10 menit 14. Nah ini menjadi orang takut. Padahal itu bagian dari menghadirkan Allah di tengah keluarga yang ada orang sakit, yakni memohon rahmat Tuhan secara khusus dengan sakramen pengurapan orang sakit. Allah yang maha menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Berikutnya, semoga Ia membebaskan saudara dari dosa dan menganugerahkan keselamatan dan berkenan menambahkan hati saudara. Nah ini, jadi rumusnya pengurapan orang sakit itu bukan doa untuk Tuhan, ini kok kita sakit, tolong cabutlah dia. Nah, bukan itu. Justru untuk si sakit itu penderitaannya disatukan dengan Kristus untuk dikuatkan. Nah, maka inilah doa untuk pengurapan orang sakit. Baik. Dan berikutnya adalah sakramen Krisma, penguatan. Diurapi dengan tanda Roh Kudus. Pertanyaannya, jika di rumah itu kita mengalami kebimbangan dan keraguan akan Roh Kudus, sama juga, apakah Tuhan hadir? Tidak. Karena hanya dalam diri dan orang yang percaya akan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, Allah hadir. Nah, maka para saudara, poin dari pendalaman iman singkat ini adalah mari dicek lagi di masa Paskah ini di rumah kita masing-masing, apakah ada hal-hal yang menyimpang dari sakramen-sakramen ini dalam hidup kita? Apakah ada keputusasaan ketika mengalami penderitaan sakit yang berkepanjangan? Saya ini gigi ini sudah hancur semua. Ini sudah pasang ini, pasang itu, implan itu. Kalau dipikir-pikir, putus asa juga. Iya, pengen makan emping aja susah. Karena itulah membuat orang sakit lalu bisa kehilangan sukacita. Orang kehilangan sukacita malah bisa kehilangan Tuhan. Kan tidak lucu emping itu blender, jus emping. Karena tidak bisa. Sangat susah. Misalnya, orang yang sudah sakit itu bisa mengalami kehilangan Tuhan, termasuk orang yang merawat orang sakit. Ya. Maka bagaimana bisa tetap mengalami kasih Tuhan ketika ada orang sakit di rumah? Nah, dengan penguatan, apakah kita bisa berani bercerita tentang Yesus? Mengapa setelah diberinya penguatan kita dipanggil untuk bersaksi? Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam keluarga kita kalau kita tidak berani bersaksi, padahal kita sudah diberi berkat urapan Krisma? Bagaimana Tuhan hadir di tengah keluarga jika ternyata kita sembahyang tapi juga menduakan Tuhan dengan tergoda untuk mengikuti ajakan iblis dengan menduakan Allah, atau mengalami keraguan akan Tuhan yang Maha Kasih? Bagaimana kita bisa berbagi? Belum lagi nanti dalam membaharui janji perkawinan dan hidup cinta dalam perkawinan, dan juga pengalaman pengampunan dan mengampuni. Seperti bacaan hari ini, mengampuni 70 kali 7 kali. Ini tanpa batas. Maka para saudara, yang mau saya sampaikan bahwa ini adalah jangan merasa aman dengan baptis yang kita terima. Jangan merasa aman dengan salib yang sudah ada di rumah masing-masing. Mengapa? Karena itu tidak menjadi jaminan Tuhan hadir pada saat ada salib, pada saat orang-orang terbaptis,
tapi hidupnya menyimpang dari sakramen-sakramen ini. Dengan kata lain, ini masa Prapaskah. Mari dibawa dalam pertobatan untuk membaharui hidup kita agar sungguh Tuhan bisa hadir, Tuhan meraja dalam hidup keluarga kita masing-masing. Dengan cara pertobatan. Pertobatan dengan cara yang bagaimana? Pertobatan dengan melihat kembali janji baptis kita. Pertobatan dengan melihat kembali janji perkawinan. Pelanggaran-pelanggaran atas janji baptis, pelanggaran-pelanggaran atas janji perkawinan, pelanggaran-pelanggaran atas dendam dan kebencian. Kita diampuni, tetapi kita tidak mampu mengampuni. Bahkan ada yang tidak berani mengakukan dosa atas dosa yang berat. Nah, bagaimana Tuhan bisa hadir jika kita sembahyang tapi ternyata menyimpan dosa yang begitu besar dan kita tidak serahkan kepada pengampunan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa hadir jika ternyata di rumah itu ada kebimbangan dan keraguan akan Allah? Dengan kata lain, masa Prapaskah mari dibawa dalam pertobatan dan pembaharuan untuk banyak hal yang mungkin ada kelemahan atas hidup sakramental dalam keluarga. Maka dengan demikian kita akan diizinkan mengalami Maranatha, Tuhan hadir, Tuhan nyata dalam keluarga. Dan betapa indahnya jika di rumah itu Tuhan hadir. Wah, luar biasa. Sing kesel nek rumah res. Mengapa? Tuhan hadir. Dari perjalanan nesu goro-goro disalib tidak sopan, tapi setelah masuk rumah tenang, res. Mengapa? Karena Tuhan hadir dalam keluarga. Setelah nagih utang kok tidak dibayar-bayar, barang mulai ke rumah lego plong. Mengapa? Di rumah ada kasih Tuhan hadir. Nah, maka Tuhan hadir tidak hanya di rumah Tuhan, tapi juga di tengah keluarga. Akan tetapi untuk hadirnya Tuhan dalam keluarga, kita harus membawa dalam pertobatan dan hidup yang dibaharui atas hidup sakramental dalam keluarga kita masing-masing. Ini bukan hanya untuk keluarga-keluarga, tapi juga untuk kami para imam. Maka kami para imam juga dipanggil untuk membaharui ini hidup dalam sakramen di tengah kebersamaan para imam sendiri. Maka sekedar demikian, masa Prapaskah ini menjadi masa di mana kita membaharui diri dan semakin mendatangkan Tuhan di tengah keluarga, agar sungguh keluarga yang diberkati, keluarga yang didampingi dan Tuhan berkuasa. Maka disitulah menjadi keluarga yang penuh senyum, menjadi keluarga yang penuh sukacita, menjadi keluarga yang damai, menjadi keluarga yang dibentengi dengan kasih kuasa Tuhan, dan menjadi keluarga yang bersaksi, membawa banyak orang untuk mengalami Tuhan, karena Tuhan sendiri telah bekerja dan berkarya atas keluarga ini. Semoga itu terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Maka mari saya mengajak Anda untuk hening sejenak. Mungkin diiringi instrumen sedikit. Untuk pengejapan atas pendalaman iman malam ini, karena saya diingatkan oleh Bu Ida, pendalamannya orang sesuai ngomong beda kepengen baliknya ke Blitar. Terima kasih. Bu Ida padahal kalau saya pengen bantu. Mari kita ambil posisi punggung tegak, mata terpejam, dan mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang makasih, malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyata, Engkau berkuasa atas kami di ruangan ini. Karena kami berkumpul
izinkan kami menerima baptisan suci. Engkau memanggil kami dan memberi kekuatan pada kami untuk datang menerima pembaptisan. Demikian juga dengan sakramen-sakramen yang telah kami terima. Secara khusus, sakramen imamat yang hamba terima dan sakramen perkawinan kudus yang diterima saudara-saudara PTRSI. Maka di masa Prapaskah ini, Tuhan Yesus, izinkan kami melihat kembali kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Kami syukuri kehadiran-Mu di tengah keluarga kami, Tuhan. Karena Engkau Maha Kasih. Namun kami juga sadari bahwa ada saat-saat di mana Engkau tidak hadir dan berkuasa di dalam keluarga kami. Bukan karena Engkau tidak mencintai kami, namun karena kami menyimpang dari jalan. Ada saat-saat di mana kami menduakan Engkau yang Tuhan. Di saat kami terdesak atas kebutuhan kami memohon pertolongan selain dari kuasa. Kami tergoda untuk menduakan Engkau. Kami tergoda untuk mengikuti awan-awan iblis di jalan. Ampunilah kami, Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup kami lelah ya Tuhan, bahkan lelah untuk berdoa. Karena kita melayangkan mohonkan sungguh lama tidak terkabulkan. Kami lelah untuk berdoa, sehingga kami mengalami keputusasaan, kebimbangan dan keraguan akan kuasa. Itu yang membuat kami kehilangan Engkau dalam keluarga dan rumah kami. Karena di dalam rumah kami dikuasai oleh kebimbangan dan keraguan, keletihan dan keputusasaan. Masa Prapaskah ini kami ingin membaharui iman kami agar Engkau hadir kembali. Ada saat-saat di mana kami melanggar janji cinta kami, baik sebagai imam dengan pelanggaran-pelanggaran atas hidup imam, kesombongan, maupun tindakan-tindakan yang jauh dari jalan imam malam ini. Ada juga saat-saat di mana saudara-saudaraku juga jatuh dalam ketidaksetiaan akan janji perkawinan, cinta yang ternodai karena kelalaian dan godaan yang begitu kuat. Itu juga yang membuat kami kehilangan Engkau dalam keluarga dan hidup kami. Maka masa Prapaskah ini Tuhan, kami ingin membaharui hidup imamatku dan hidup perkawinan keluarga dari umat ini. Maka ya Tuhan, izinkanlah malam ini Kau buka jiwa kami untuk melihat betapa kami rapuh, betapa kami butuh pertolongan. Maka malam ini, setelah Engkau menunjukkan beberapa hal yang membuat Engkau terlepas dari hidup kami, Engkau memberi harapan baru pada kami dengan masa pertobatan ini. Maukah kami bertobat di tengah keluarga agar sungguh Engkau hadir penuh cinta, menyembuhkan, menerangi, menggendong kami, menopang kami, menguatkan kami di masa yang berat ini. Terima kasih Tuhan, karena malam ini Kau sudah memberi keberanian kepada kami untuk berani datang kepada sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi. Kami malam ini membangunnya untuk menyerahkan pelanggaran-pelanggaran sakramental dalam keluarga. Untuk kami
melukai kami, merugikan kami, membuat kami tersiksa. Engkau juga memberi kekuatan untuk mengampuni mereka. Maka malam ini Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini Kau berkati, dan hari demi hari kuasa semakin nyata dalam keluarga-keluarga ini, karena Engkau hadir penuh cinta. Ya Bunda Maria, kami mohon pertolongan. Semoga dengan masa prapaskah ini, Yesus selalu semakin bertahta dan berkuasa dalam hidup kami di tengah keluarga, sehingga semakin banyak mujizat terjadi di tengah keluarga-keluarga ini. Karena Yesus Putra bertahta, berkuasa, dan mengizinkan mujizat-mujizat terjadi dengan berlimpah karena kasih yang melimpah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita buka mata kita, dan semoga ini menjadi berkat peneguhan bagi kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Karena setelah diampuni, kita harus balik mengampuni. Lalu sekalian, kalau bapak kami kan biasanya sing banter pertama berilah rezeki. Hari ini itu banter orang Anda atau saya pun upaya untuk rezeki itu kan berilah rezeki hari ini banter. Berilah rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami datang. Nah, tapi seperti kami mengampuni, suaranya volumenya dikecilkan. Sudah jadi seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena itu bukan. Nah, ini yang tidak benar. Salah satunya yakni dendam. Kalau mau pengampunan kita bergas. Tapi kalau dipanggil untuk lepas dendam, nah ini dan ini butuh rahmat. Maka sakramen rekonsiliasi bukan hanya pertobatan atas dosa, tapi juga pertobatan atas dendam yang terkunci, terkunci rapat-rapat. Karena ketika kunci itu mulai dibuka, luka itu mulai muncul. Dosa tidak melanggar. Dosa pelanggaran perkawinan, nah ini juga ya, ini butuh rahmat. Dan setelah belakangan ini saya tahu bahwa sakramen perminyakan itu bukan perminyakan seperti yang dahulu saya terima. Waktu kecil saya tahunya terimanya lain. Dan kalau dahulu atau pasti saya dengar bahwa orang hanya boleh terima satu kali. Tapi sekarang berkali-kali. Saya sendiri ya sudah 2-3 kali. Kalau yang ini boleh lebih dari 1 kali sakramen, maka supaya tidak membuat orang takut, ya, sakramen perminyakan ini digeser sakramen pengurapan orang sakit. Pengurapan ini jadi yang bodoh. Ya, sakramen pengurapan orang sakit, ya. Supaya apa? Supaya yang sakit nanti penderitaannya disambungkan dengan Yesus. Dan ini sakramen pengurapan orang sakit ini ada yang paket lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau paket lengkapnya itu disertai dengan pengakuan dosa dulu dan juga tiap itu komuni bekal. Nah, cuma kadang-kadang ketika yang sakit tidak sadar, maka komuninya tidak bisa misalnya, atau absolusi untuk dosanya, ya, itu semacam ini ya. Nah, ini kalau musimnya bisa untuk lansia orang sakit itu, ini mati, termasuk yang pakai wakoro juga nanti olesi. Ya, ini sakramen pengurapan orang sakit ya, sudah aman beres kalau rumahnya ada salib. Ya. Mengapa? Bahkan Santo Paulus pun mengatakan, aku pun berjuang supaya membawa banyak orang sampai kepada Tuhan. Namun jangan sampai aku
tapi pada saatnya malah ditolak. Artinya apa? Bahkan satu Paulus gencar mempertobatkan orang, tapi dia juga berjuang untuk dirinya sendiri. Betapa tragisnya kita membawa banyak orang bertobat masuk surga, kok pas saatnya kita yang dodok itu mundur. Asal kowe ya, aku tidak mengenal engkau. Bukankah aku yang sering menyebut nama? Bukankah aku yang rutin arisan PTRS? Donor darah, saya kemarin tidak bisa donor darah karena pas ini gatal, tidak boleh lah. Nanti besok lagi aku jelas. Bukankah saya sudah kemana-mana? Tetapi ternyata ketika hidupnya ada keraguan, keputusasaan, menduakan Allah, bahkan juga dalam ketidaksetiaan dalam cinta, dodok itu sopo kowe. Wah, ini jangan sampai. Padahal kita menolak banyak orang untuk bisa masuk. Padahal kita mempertobatkan orang yang dosa-dosanya berat, kita omongi bertobat masuk surga. Loh, sing ngileke lho malah dodok Tuhan. 1 Petrus, siapa ya? Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Bukankah aku yang sering? Tetapi ternyata ketika ada orang lapar tidak diberi makan, ketika ada orang telanjang tidak diberi pakaian, ketika orang tidak punya tumpahan tidak beri tempat. Demikian juga dengan pelanggaran-pelanggaran sakramen dalam keluarga. Maka ini jangan merasa aman hanya dengan simbol-simbol yang ada, tetapi juga harus disertai dengan pertobatan. Nah, inilah fungsinya masa Prapaskah. Ini pertobatan. Romonya itu juga ngaku dosa. Jangan dikira romonya jangan ngaku dosa. Dia ngaku dosa. Ini konsoli romo, pada temannya romo ngaku dosa. Pernah suatu saat ada romo yang saking capeknya memberi pengakuan dosa, memberi nasihat. Ya, saudaraku, berbuat zina itu tidak baik dan sebagainya. Untungnya kalau tidak marah sih dinasihati. Ternyata yang dinasihati mengatakan, Romo, dosa saya bukan itu, dosa Romo. Ternyata Romo itu kurang ngantuk karena selesai wakil. Ternyata yang berbuat zina itu sebelumnya tadi. Bisa terjadi saking keselip orang mengaku dosa gitu, memberi nasihat ya, apalagi dalam bahasa Jawa itu di stasiun bahasa Jawa itu. Berbuat zina tidak baik kok cuma kesujuk. Romo, maaf dosa saya buatan ibu. Ternyata dosa orang yang sebelumnya tadi yang berbuat zina. Soalnya kekurang tadi dikira orangnya masih sama. Banyak cerita-cerita tentang itu ya, tapi ya itu kelihatannya hanya begini saja membebas. Cuma, nah ini terutama kalau ada dosa aborsi. Nah, ini ya, kadang-kadang dosa aborsi ini sudah dilakukan, tapi masih dilakukan lagi. Nah, ini dibedakan, ya, karena terutama ini ibu ya. Jika sudah ada dosa aborsi yang sudah dilakukan, dosa itu sudah diampuni. Cuma yang masih muncul biasanya adalah rasa bersalah. Nah, ini beda. Kalau dosa berat sudah dimohonkan dalam sakramen tobat, sudah selesai karena dosanya sudah diambil alih oleh Yesus untuk ditebus. Namun seringkali rasa bersalahnya ini masih terbawa. Nah, ini yang dibedakan. Maka kalau yang rasa bersalahnya masih muncul, datangnya tidak perlu lagi ke sini, tetapi ke ruang sebelah yang apa? Konseling cerita. Nah, supaya nyetokin. Nah, ini kalau rasa bersalah beda ruang. Kalau dosa ruangnya di sini.
Nah kadang-kadang dosa yang sudah diampuni itu diucapkan lagi. Mengapa? Karena ternyata rasa bersalahnya masih terbawa. Nah ini itu penyembuhan atas rasa bersalah. Ya maka Romo minta tolong didoakan atas rasa bersalah yang masih terbawa. Nah itu seperti itu biasanya. Nah, itu untuk dosa-dosa yang terutama aborsi ya, rasa penyesalannya masih terbawa sampai lama. Nah itu kadang-kadang begitu ya. Nah dibedakan antara dosa dan rasa bersalah. Ya. Dan kalau dosa aborsi jangan hanya merasa yang berdosa saya putri. Karena supporternya ini kadang-kadang ya dulu saya tahu karena yang nah ini maka kadang-kadang itu nah, termasuk dosa yang tidak penganan. Nah, dosa yang tidak penganan jangan merasa aman tuh. Ingat, dia yang berada di tempat yang tersembunyi mengerti apa yang tersembunyi dalam jiwamu. Jadi meskipun tersembunyi dari pasangannya, karena semakin pintar jelimet, tapi di hadapan dia tidak ada yang tersembunyi. Nah, maka ini yang perlu dimohonkan adalah pertobatan atas dosa-dosa yang tidak pengaruh. Itu kan orang Katolik yang mau berdosa dan kira-kira ya buat tolong bukan karena semangat ya yuk kelihatan ya Tuhan mampukan aku untuk tidak jatuh dalam godaan. Nah ini kurang lebihnya. Nah ini untuk sakramen. Kalau yang ini mengaku dosanya kita tertuntut, tapi untuk mengampuni nah ini yang kita butuhkan banyak rahmat. Mengapa? Karena dalam jiwa orang yang penuh kebencian Tuhan pun juga apa? Maka ini kita mohonkan bersama. Baik, itu kurang lebih untuk menghadirkan Tuhan di dalam keluarga bukan pertama-tama dengan tanda-tanda tetap juga dengan sakramen hidup yang lebih ditahan. Baik, para saudara, saya rasa ini menghangatkan kembali kita untuk semakin percaya karena Allah adalah Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun. Amin. Paulus Fransiskus mengatakan dalam dokumennya, dia tidak pernah lelah untuk mengampuni kita, bahkan atas dosa-dosa yang berulang-ulang dan sama. Dia tidak pernah berhenti lelah, malah kitalah yang lelah minta ampun. Paulus Fransiskus mengatakan bahwa keraguan itu begitu luas, kitalah yang dipanggil itu datang kepadanya. Nah, baik, semoga ini jadi berkat bagi kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, berkat-Mu nyata dan melimpah malam ini. Maka biarlah kedalaman iman singkat ini membukakan jiwa kami akan pertobatan di masa prapaskah ini. Baharulah hidup kami, sempurnakan hidup kami, sucikanlah keluarga kami, agar kami semakin mengalami kehadiran kekuasaan di tengah keluarga. Maka biarlah kedalaman iman ini membawa kami pada hidup baru, hidup yang dibaharui karena kasih. Engkau tidak pernah lelah mencintai kami dan mengampuni kami, maka mampukan kami untuk membaharui diri dan menjadi berkat pengampun juga bagi orang yang melukai kami. Mohon berkat-Mu untuk perjalanan kami kembali ke tempat masing-masing, agar kami selamat sampai tujuan dan malam ini dapat beristirahat dengan yang selamat. Dan mampukan kami untuk hari esok bangun kembali dan menjadi pewarta kasih di tengah dunia ini. Akhirnya ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan pertolongan Bunda-Mu kami mohon keselamatan dan perlindungan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersama-Mu.
semoga saudara semuanya senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Amin.